مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'duhu amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk membacakan kultum yang berjudul Amalan ketika terjadinya wabah penyakit. Para ahli sejarah di antaranya Al-Hafidz atau At-Tahami Al-Imam At-Tahami rahimahullah dalam kitabnya Syiar Nabi Nubala jilid yang ke-18, beliau mengisahkan bahwasanya pada tahun 448 Hijriah di Andalus, Spanyol dan Mesir pernah terjadi pancaklik, wabah yang berkepanjangan. Pancaklik, kelaparan, ditambah dengan wabah penyakit, sampai-sampai ketika itu masjid-masjid ditutup. Kebijakan otoritas penguasa ketika itu menyerukan masjid-masjid ditutup. Tidak ada sama sekali pun orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid ketika itu. Mereka melakukan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Ini pernah terjadi dan tahun tersebut terkenal dengan julukan Hamul Ju' Al-Kabir, tahun kelaparan yang begitu dahsyat. Lantas, apa yang kita lakukan di rumah? Para ulama menyebutkan kisah dari kaum salaf, bagaimana mereka menyibukkan diri dengan ibadah, memohon ampun, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengisolasi diri di dalam rumah. Diriwayatkan dalam kitab At-Tabaqah karya Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, kita tentang Masruq rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in yang Masruq terkenal. Diriwayatkan bahwasanya beliau menghabiskan waktu-waktu beliau ketika di dalam rumah untuk beribadah, melakukan sholat nafi, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, membaca Al-Qur'an, sampai istri beliau mengisahkan, seringkali aku berada di belakang Masruq, suamiku, ketika dia melakukan sholat, bermunajat, sampai aku menangis melihat begitu bagaimana Masruq bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tawarat ketamah, sampai kedua kakinya itu bengkak, memerah, saking lamanya dia berdiri melakukan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dilakukan salaf munasalah, karena prinsip mereka ma nazzala balahul qat illa bita'bid wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada suatu bala atau bencana yang turun setelah manusia melainkan itu disebabkan karena dosa, dan mustahil wabah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa dan bertawakal kepadanya. Di samping kita mengupayakan sebab-sebab yang disyariatkan agar wabah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar
yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Karena sebagaimana saya adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.